wabarakatuh. Halo teman-teman PPG, selamat datang di podcast Banyumani Jaya, sebuah podcast yang mengajak kita untuk lebih dalam memahami pentingnya literasi sejak bangku sekolah dasar. Saya Wulan Mulyaningsih. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk berpodcast ria bersama Ibu narasumber kita, Ibu Siska Rohmanita, SPD MPD, selaku wali kelas dan guru kelas 5 di SDN Banyumanik 03. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana cara efektif untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis siswa di sekolah dasar dengan pendekatan yang kreatif, menyenangkan, dan tentunya penuh makna. Nah, topik kali ini kita akan berbicara tentang tujuan pembelajaran literasi yang ingin kita capai bersama di sekolah dasar. Kenapa literasi begitu penting? Apa yang bisa kita lakukan untuk memotivasi anak-anak untuk lebih terlibat dalam dunia membaca dan menulis? Kita juga akan membahas tentang bagaimana mendukung setiap siswa sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan mereka, serta memberikan pengalaman yang menyenangkan yang bisa mereka bawa sepanjang hidup mereka. Jadi, pastikan kalian tetap di sini karena kita akan menggali lebih banyak lagi tentang cara untuk menggugah minat literasi dan mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang lebih menarik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya persilahkan rekan saya Umi Khalifatun untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bu Siska. Silakan untuk Saudara Umi Solihatun. Baik, terima kasih untuk waktunya. Oh ya Bu, saya tuh penasaran apa sih sebenarnya tujuan utama pembelajaran literasi di sekolah ini? Apakah lebih fokus ke kemampuan membaca, menulis, ataukah juga mencakup kemampuan berpikir kritis? Oke, saya jawab ya. Tujuan pembelajaran literasi di SD Banyumanik 3 ini kami rancang untuk mencakup 3 hal utama, yaitu peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan juga berpikir kritis. Kami selaku para pendidik percaya bahwa literasi tidak hanya soal kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi juga tentang bagaimana siswa bisa berpikir kritis dan kreatif melalui teks yang mereka baca dan tulis. Jadi, selain melatih materi untuk memahami teks dengan baik, kami juga ingin mereka mampu menganalisis, menilai, dan mengembangkan ide mereka sendiri. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kemampuan literasi peserta didik, bagaimana posisi mereka dilihat dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan? Apakah sudah memiliki dasar yang cukup atau masih ada area yang perlu diperkuat, seperti misalnya pemahaman bacaan atau kemampuan menulis kreatif? Kalau ditanyakan tentang posisi mereka ya, sebagian besar siswa di sekolah kami itu sudah memiliki dasar yang cukup dalam hal membaca dan menulis. Namun, memang masih ada beberapa area yang masih perlu untuk penguatan, terutama di bagian pemahaman bacaan dan penulisan kreatif. Beberapa siswa juga sudah bisa membaca dengan lancar, namun dalam hal memahami makna yang lebih mendalam dari teks masih perlu bimbingan lebih lanjut. Begitu juga dalam hal menulis, meskipun mereka bisa menulis kalimat yang sederhana, mereka masih perlu dibimbing untuk menyusun ide-ide mereka secara lebih kreatif dan struktur. Jadi kami merasa penguatan di area tersebut masih sangat dibutuhkan.
Oh, begitu ya, Bu. Jadi memang penguatan di beberapa area itu penting ya. Lalu mengapa sih tujuan pembelajaran literasi ini begitu penting untuk perkembangan peserta didik? Kemudian apa alasan bahwa keterampilan literasi yang kami tetapkan ini bisa mendukung perkembangan akademik dan kehidupan sehari-hari mereka? Iya, saat ini yang terpenting itu yang seperti kita ketahui ya, literasi dan numerasi. Literasi itu sendiri juga sangat menentukan rapat pendidikan. Jadi literasi itu adalah dasar dari segala pembelajaran. Kemampuan membaca yang baik memungkinkan siswa untuk mengakses informasi yang lebih efektif. Tentunya juga sangat mendukung perkembangan akademik mereka. Misalnya ini mereka harus bisa membaca soal dan instruksi dengan baik untuk bisa memahami dan menyelesaikan masalah. Nah, lebih jauh lagi, selain itu, siswa juga dapat mengungkapkan ide-ide mereka secara jelas dan struktur, sehingga kemampuan berpikir kritis yang kami tanamkan melalui literasi diharapkan dapat membantu mereka untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan yang lebih baik, sehingga tentunya itu juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oh, betul sekali, Bu, ya. Kemudian literasi itu memang bisa membuka banyak pintu untuk siswa ya, Bu. Lalu, jika kita berbicara tentang unjuk kinerja literasi yang diharapkan, apa indikator yang bisa digunakan untuk menilai perkembangan literasi siswa di berbagai area? Kalau ditanya soal indikator ya Mbak ya, itu berarti nanti kita ke sejauh mana siswa bisa memahami teks yang mereka baca. Apakah mereka dapat mengidentifikasi ide pokok dan bagaimana mereka bisa mengaitkan informasi dalam teks dengan pengalaman pribadi mereka. Kalau untuk menulis, kami menilai itu dari kemampuan siswa dalam menyusun kalimat yang jelas dan koheren serta selain itu juga kemampuan mereka dalam menyusun cerita atau laporan dengan struktur yang logis. Jadi, selain untuk kinerja literasi juga mencakup kemampuan siswa untuk mengungkapkan pendapat atau ide mereka secara tertulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Oh, indikatornya sangat jelas sekali ya, Bu, ya. Kemudian yang terakhir, Iya. bagaimana cara kita menilai pemahaman literasi siswa? Apa kriteria yang digunakan untuk memastikan bahwa siswa itu benar-benar memahami teks yang mereka baca atau mampu menulis dengan cara yang terpadu? Kalau ditanya soal penilaian pemahaman literasi, itu kami biasanya melihat itu Mbak, dari seberapa baik mereka bisa menjawab pertanyaan terkait teks yang mereka baca. Nah, dari situ nanti terlihat apakah jawaban mereka mencerminkan pemahaman yang mendalam atau hanya sekedar mengulang apa yang ada di teks. Selain itu, kami juga memberikan tugas menulis yang menuntut mereka untuk menyusun ide-ide mereka secara terstruktur. Untuk kriteria penilaian itu berarti nanti meliputi kejelasan ide, kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat, serta kelogisan dan keteraturan dalam penyusunan kalimat dan paragraf. Selain itu, kami juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki atau merevisi pekerjaan mereka yang menjadi bagian dari proses evaluasi diri dan peningkatan kualitas tulisan mereka. Seperti itu. Baik, Baik, terima kasih Bu untuk segmen selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rosi. baik Ibu, izin bertanya, eh, Iya, silahkan. bagaimana cara mengunggah pemikiran peserta didik agar mereka bisa terlibat aktif dalam kegiatan literasi dan melakukan untuk kinerja dalam membaca atau menulis? Apa strategi yang efektif untuk menarik perhatian mereka terhadap teks atau tugas literasi yang menantang? Oh, kalau ditanya soal strategi atau apa ya cara mengunggah pemikiran peserta didik, kami itu menggunakan pendekatan yang menghubungkan teks dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, kami memilih topik yang relevan dengan pengalaman mereka. Seperti misalnya cerita tentang pertemanan atau petualangan yang sesuai dengan dunia anak.
Kami juga memberikan tantangan yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi fokus pada proses berpikir mereka. Memberikan pertanyaan terbuka yang memicu rasa ingin tahu dan mendorong mereka untuk berpikir lebih dalam tentang teks yang mereka baca sehingga sangat efektif. Selain itu, kami juga menggunakan media visual dan alat peraga yang bisa membuat tugas literasi itu menjadi lebih menarik sehingga nggak monoton. Oh iya, memang lebih biar enggak monoton ya, Bu. Iya, Kalau betul. untuk situasi atau konteks apa yang bisa melibatkan peserta didik dan membuat kegiatan Udah dewe. literasi terasa lebih menarik serta relevan Udah bagi dewe, Pak Bu. mereka? Kalau ditanyakan tentang konteks itu yang paling penting bagi kami itu untuk menciptakan konteks yang dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya kami bisa menghubungkan pembelajaran literasi dengan situasi dunia nyata. Misalnya ini menulis surat kepada teman atau merancang cerita yang berhubungan dengan masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Selain itu juga menggunakan kegiatan kelompok di mana mereka bisa saling berbagi cerita sehingga diharapkan literasi ini bukan hanya sekedar tugas tapi sesuatu yang bisa mereka nikmati dan manfaatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu, Mbak. Oh, iya. Lalu untuk bagaimana pendekatan penyampaian materi literasi untuk menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap bacaan atau tugas menulis? Kalau ditanyakan bagaimana pendekatannya untuk menghasilkan minat dan keingintahuan, kami biasanya memulai dengan cerita yang menarik atau biasanya kalau apa ya masa sekarang itu menggunakan pertanyaan pemantik sehingga dapat memicu rasa ingin tahu mereka. Nah, eh, selain itu juga dengan adanya pertanyaan pemantik ini diharapkan dapat membuka ruang bagi mereka untuk berspekulasi dan memberi pandangan bagi mereka sendiri. Selain itu juga dengan penggunaan teknologi tentunya ini sangat membantu seperti menggunakan video atau aplikasi interaktif yang membuat pembelajaran literasi menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Jadi tidak hanya sekedar membaca buku, tapi kita menampilkan video-video seperti itu, Mbak. Baik. Untuk ketika siswa merasa kesulitan atau bahkan mulai merasa bosan dengan materi literasi, apa peluang yang bisa diberikan untuk menopang minat peserta didik? Kalau ditanyakan tentang peluang ya, eh, yang biasanya namanya literasi itu memang cenderung untuk membosankan dan karena dinilai terlalu monoton karena literasi di anak itu ya biasanya hanya membaca buku itu. Nah, peluang yang kita berikan untuk menopang minat mereka itu misalnya mereka bisa memilih sendiri jenis teks yang ingin mereka baca. Jadi kita memberikan keleluasaan kepada mereka dengan teks yang ingin mereka baca atau mereka sukai. Misalnya ini mereka ingin membaca dongeng, mereka ingin membaca pengetahuan dan lain-lain. Dari situ ketika mereka menyenangi, maka semua itu akan berjalan dengan baik. Selain itu juga kami menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam memberikan tugas dan juga membuat video pendek yang menceritakan kembali apa yang telah mereka pelajari. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk menghilangkan kebosanan aja. Untuk selanjutnya, apa saja yang hambatan yang sering mengalami keterlibatan siswa dalam literasi, seperti rendahnya rasa percaya diri, kurangnya imajinasi, atau ketakutan untuk mencoba menulis atau membaca teks baru. Lalu, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Kalau hambatan itu jelas ada ya. Salah satu hambatan yang utama itu memang rasa percaya diri yang rendah, terutama ketika siswa merasa tidak bisa menulis dengan baik atau membaca dengan cepat.
Nah, untuk mengatasinya, kami fokus pada pemberian umpan balik yang positif dan konstruktif. Misalnya ini, alih-alih langsung mengoreksi kesalahan mereka, kami memberi apresiasi pada usaha yang telah mereka lakukan dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki atau mengembangkan ide mereka lebih lanjut. Selain itu juga kami mengadakan sesi berbagi di mana siswa bisa membaca atau menulis di depan teman-temannya dalam suasana yang tidak menghakimi. Hal ini tentunya nanti dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dan lebih percaya diri. Selain begitu, Mbak. Baik. Untuk selanjutnya, ini akan dilanjutkan oleh teman saya Intan. Intan dipersilahkan. Oke, silakan. Terima kasih. Baik, Ibu izin bertanya, bagaimana cara agar peserta didik dapat terlibat dalam mengeksplorasi teks atau pertanyaan penting yang terkait dengan literasi? Lalu, bagaimana mendorong siswa untuk membaca lebih dalam, menganalisis teks, atau bertanya tentang ide-ide yang muncul dalam bacaan? Oke, kalau ditanya bagaimana cara melibatkan siswa dalam mengeksplorasi, kami biasanya mulai dengan membimbing mereka untuk tidak hanya membaca teks secara permukaan, tetapi juga mendorong mereka untuk menganalisis dan mengajukan pertanyaan kritis. Misalnya, setelah mereka membaca sebuah cerita nih, kami menanyakan, apa yang menurutmu motivasi dari karakter utama? Eh, Mengapa tokoh ini memilih untuk melakukan tindakan tersebut? Dengan cara seperti itu, mereka secara nggak langsung akan diajak berpikir lebih mendalam tentang teks dan ide yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagi pendapat dan berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok kecil yang nantinya diharapkan dapat memacu keterampilan mereka dalam berpikir analitis dan argumentatif. Baik, kemudian kegiatan belajar apa yang perlu dilakukan untuk mendukung perkembangan keterampilan literasi peserta didik, misalnya kegiatan membaca bersama, menulis cerita, atau diskusi kelompok? Tentunya ada banyak kegiatan ya Mbak ya untuk mendukung itu semua. Kegiatan membaca bersama itu misalnya sangat efektif karena siswa dapat saling berbagi pemahaman. Kemudian mereka dapat bertukar pendapat. Nah, setelah membaca, nanti akan diadakan diskusi kelompok di mana mereka dapat menyampaikan pandangan mereka dan mendengar pendapat teman-temannya. Nah, selain itu juga kemudian ada menulis cerita atau membuat jurnal refleksi setelah membaca juga sangat penting. Karena diharapkan kegiatan ini dapat mengajak siswa untuk mengungkapkan ide mereka secara tertulis yang merupakan bagian dari proses berpikir dan belajar. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk selanjutnya, pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas seperti apa yang dapat membantu memperdalam pemahaman literasi siswa? Apakah ada proyek literasi di luar kelas yang bisa memberikan pengalaman nyata bagi siswa dalam membaca atau menulis? Oh, kalau seperti itu biasanya kami memberikan tugas itu membaca buku yang relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian menulis sebuah laporan atau esai tentang apa yang mereka pelajari. Nah, hal ini memberikan pengalaman yang lebih mendalam karena mereka bisa mengaitkan teks yang mereka baca dengan pengalaman nyata. Selain itu juga proyek literasi di luar kelas juga sangat membantu. Nah, kami pernah mengadakan proyek di mana siswa membuat cerita atau laporan tentang lingkungan sekitar mereka. Misalnya ini mereka bisa menulis tentang kegiatan sosial di komunitas mereka atau melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar. Selain itu juga dengan kegiatan proyek akan melatih siswa untuk berinteraksi dengan dunia nyata sambil mengembangkan keterampilannya berliterasi. Oke, gimana Mbak? Sudah cukup, Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dina.
Saudari Dina, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana peserta didik dipandu untuk merefleksikan kembali pemahaman mereka tentang teks yang telah dibaca? Apakah Anda sebagai guru memberi kesempatan bagi siswa untuk memeriksa kembali teks yang mereka baca dan mengajukan pertanyaan kritis? Kalau untuk memberikan kesempatan, tentu kami selalu memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan dan memeriksa kembali pemahaman mereka. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kami mengajak mereka untuk kembali ke teks dan mencari bagian-bagian yang mungkin mereka belum sepenuhnya mengerti. Selanjutnya, biasanya kami juga memfasilitasi ini melalui diskusi kelompok kecil, di mana mereka bisa berbagi pertanyaan atau kebingungannya dengan teman-teman mereka. Nah, selain itu, biasanya kami juga meminta mereka untuk menulis pertanyaan kritis yang muncul dalam pikiran mereka saat membaca. Nah, seperti itu. Selain itu, pendekatan ini tidak hanya mengajarkan mereka untuk lebih kritis dalam membaca, tetapi juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam mengevaluasi teks dengan lebih mendalam. Begitu, Mbak. Baik, berarti terkait dengan produk literasi yang sudah dibuat oleh siswa seperti esai atau laporan atau cerita pendek. Nah, dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik kah? Nah, sedangkan langkah-langkah apa yang diambil untuk membantu siswa memahami cara memperbaiki dan menyempurnakan karya tulis mereka? Kami mengajarkan siswa bahwa revisi itu merupakan bagian dari proses menulis. Ketika mereka selesai menulis, mereka tidak akan langsung menganggapnya itu selesai. Tetapi kami sebagai guru juga mendorong mereka untuk melakukan penilaian diri terlebih dahulu. Nah, siswa diminta untuk membaca kembali karya mereka dan memeriksa apakah ide-ide yang mereka sampaikan sudah jelas dan terstruktur dengan baik. Selain itu, kami juga memberikan umpan balik yang konstruktif, baik secara individu, dalam bentuk rubrik yang jelas, yang dapat membantu mereka dalam memahami area yang perlu diperbaiki. Seperti itu, Mbak. Jadi kita harapkan dengan begitu nanti siswa dapat belajar bahwa menulis adalah proses berkelanjutan dan revisi dari tulisan tersebut adalah kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat karya mereka. Baik, berarti ada hubungannya ya, Bu, dengan refleksi begitu. Ya, betul. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan kembali, merefleksikan pembelajaran dan perkembangan literasi mereka? Lalu, bagaimana sih cara untuk mendorong siswa untuk mengevaluasi dan merefleksikan kemampuan mereka dalam membaca dan menulis sendiri? Kalau untuk mendorong, biasanya kami mengadakan sesi refleksi secara rutin. Hal itu dilakukan setiap kegiatan literasi. Nah, dalam kegiatan itu siswa biasanya diminta untuk menulis jurnal atau membuat catatan pribadi tentang apa yang mereka pelajari dari aktivitasnya tersebut, baik itu membaca ataupun menulis. Nah, kami juga biasanya mengajukan pertanyaan pemandu atau pertanyaan pemantik seperti apa yang paling kamu nikmati dari kegiatan literasi kali ini? Kemudian, apa yang kamu rasa masih perlu diperbaiki dalam menulismu? Nah, kami harapkan ini dapat memberikan kesempatan mereka untuk berpikir tentang kekuatan dan area yang perlu mereka tingkatkan. Selain itu, kami juga biasanya meminta siswa atau peserta didik untuk menetapkan tujuan pribadi dalam hal literasi. Misalnya, anak-anak dapat menyebutkan saya ingin membaca dengan pemahaman yang lebih baik atau saya ingin menulis cerita yang lebih kreatif. Nah, dari situ nanti diharapkan bahwa
mereka juga dapat belajar untuk mengevaluasi perkembangan mereka sendiri dan menyusun rencana untuk terus berkembang. Begitu, Mbak. Iya, baik. Jadi ada ini kaitannya lagi dengan refleksi gitu. Pastinya kita sebagai guru itu perlu membimbing anak-anak dalam penilaian diri dan evaluasi diri peserta didik terkait keterampilan literasi. Nah, bagaimana sih kira-kira menurut Ibu siswa itu mengevaluasi kemampuan membaca atau menulis mereka sendiri? Begitu. Kalau ditanya soal mengevaluasi kemampuan membaca atau menulis, biasanya dilakukan penilaian diri. Penilaian diri itu sendiri artinya keterampilan yang sangat penting dalam literasi. Dan kami sebagai guru mulai melatih siswa untuk sejak dini melakukan penilaian diri. Salah satunya yaitu dengan melakukan atau memberikan rubrik penilaian yang jelas di mana mereka bisa melihat kriteria penilaian untuk membaca dan menulis. Contohnya nih, untuk keterampilan membaca, siswa bisa mengevaluasi diri mereka berdasarkan pemahaman teks. Kemudian kemampuan menjawab pertanyaan terkait teks dan kemampuan menyimpulkan informasi dari bacaan. Sedangkan untuk keterampilan menulis, biasanya mereka bisa mencapai sejauh mana ide-ide mereka terstruktur dengan baik. Nah, kami juga mendorong siswa untuk melakukan refleksi pribadi. Contohnya dengan bertanya, apa bagian dari teks yang saya baca yang saya rasa sudah saya pahami dengan baik, dan mana yang saya rasa masih perlu saya pelajari lebih lanjut. Hal ini kami maksudkan agar mereka juga mulai terbiasa mengevaluasi diri dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Baik, untuk selanjutnya, eh, bagaimana sih kira-kira peserta didik itu terlibat dalam pengevaluasian diri akhir dalam mengenali kekuatan dan kelemahan mereka dalam literasi? Serta bagaimana sih menetapkan tujuan masa depan? Apakah ada rubrik atau panduan yang dapat membantu siswa untuk menilai kemampuan literasi mereka dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya? Oke. Kalau ditanya seperti itu, biasanya pada akhir setiap periode pembelajaran, kami meminta siswa untuk melakukan evaluasi diri secara menyeluruh. Nah, siswa biasanya menggunakan rubrik atau panduan yang kami buat bersama mereka, yang mencakup aspek-aspek seperti kemampuan membaca misalnya, kemudian menulis, berpikir kritis, dan lain-lain. Nah, dengan rubrik tersebut nanti siswa dapat melihat kekuatan mereka sendiri. Misalnya kemampuan menulis cerita atau kemampuan memahami teks. Namun, biasanya mereka juga akan lebih mudah mengidentifikasi kelemahan mereka. Misalnya dalam mengembangkan ide atau menyusun argumen. Nah, kami juga mendorong untuk menetapkan tujuan literasi mereka untuk periode berikutnya. Misalnya meningkatkan kemampuan menulis deskriptif atau yang lainnya. Dengan adanya evaluasi diri ini, kami berharap nanti mereka bisa lebih terarah dalam perbaikan diri mereka dan mengetahui langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan untuk berkembang lebih baik di masa depan. Baik, Seperti itu, ya, Mbak. baik. Jadi tadi kita sudah berbincang banyak mengenai evaluasi diri dan refleksi diri dari peserta didik. Nah, kalau misalkan dari guru Ya, betul. sendiri, kita sebagai guru begitu. Nah, bagaimana sih peserta didik ini akan dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dalam literasi dan apa yang masih perlu disempurnakan begitu. Nah, apakah ada umpan balik yang spesifik yang dapat kita berikan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik? Biasanya umpan balik yang spesifik dan terfokus itu memang sangat penting untuk membantu siswa ya dalam melihat perkembangan mereka sendiri. Nah, setelah setiap tugas literasi,
kami memberikan umpan balik yang jelas mengenai apa yang biasanya sudah dilakukan dengan baik dan area yang mana yang biasanya masih perlu diperbaiki. Nah, kami juga memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif dan memberi saran yang jelas agar mereka juga tahu bagaimana cara meningkatkan karyanya. Selain itu juga biasanya mengadakan sesi individual atau kelompok kecil untuk mendiskusikan kemajuan literasi siswa. Nah, dari sesi ini sendiri kami bisa membantu siswa atau peserta didik untuk mengidentifikasi keterampilan yang sudah mereka kuasai atau yang perlu lebih untuk mereka tingkatkan. Dengan cara ini juga nanti peserta didik bisa melihat kemajuan mereka. Kemudian mereka nanti akan lebih termotivasi dan tahu langkah-langkah selanjutnya untuk terus berkembang. Wah, sangat menambah insight sekali ya bagi kita calon guru di masa depan begitu. Untuk selanjutnya Ya, akan begitulah. dilanjutkan, ya, dan selanjutnya akan kita lanjutkan kepada rekan kita, Koko, dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih. Izin Briska bertanya, Iya. bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik dalam kegiatan literasi? Misalnya, Oh, bagaimana menyesuaikan bacaan atau tugas menulis agar sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing siswa? oke. Pertanyaan yang bagus. Eh, untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa dalam hal literasi, memang hal yang sangat penting agar setiap siswa juga dapat belajar dengan cara yang paling efektif menurut mereka sendiri. Nah, biasanya kami mulai dengan mengenal gaya belajar setiap siswa. Nah, dari ada yang biasanya dari situ nanti terlihat siapa yang lebih menyukai gaya belajar secara visual, kemudian siapa yang lebih suka mendengarkan atau auditori ya, dan ada lagi yang lebih aktif dalam kegiatan fisik seperti menulis di papan tulis atau menggunakan kartu kata. Nah, dari hal itu juga kami merancang aktivitas yang bisa menjangkau berbagai gaya belajar ini. Misalnya nih, untuk siswa yang apa ya lebih suka dengan gaya belajar visual, kami menyediakan bacaan yang dilengkapi dengan gambar. Sedangkan untuk anak yang lebih kinestetik, kami mengajak mereka untuk terlibat aktif dalam aktivitas menulis secara langsung atau diskusi kelompok. Dan jika ada siswa yang belum terlalu menguasai materi dasar, kami biasanya memberikan dukungan tambahan, misalnya latihan khusus atau pengulangan materi. Nah, seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bu. Berarti benar-benar guru itu memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kegiatan literasinya ya Bu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran literasi apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Kemudian apakah Anda siap sebagai seorang guru untuk mengadaptasi pendekatan jika suatu metode tidak berjalan dengan sesuai rencana? Hmm, Untuk biasanya itu apa ya, menyesuaikan bacaan atau tugas menulis itu dimulai dari minat siswa dulu. Nah, kami sering memberikan pilihan bacaan yang beragam yang dapat mencakup berbagai topik dari itu fiksi hingga fiksi atau teks yang berkaitan dengan hobi tertentu. Eh, Misalnya nih untuk siswa yang menyukai sepak bola, kami memilihkan teks yang berbicara tentang cerita inspiratif pemain sepak bola ataupun sejarah tim dan yang lainnya. Nah, eh, membuat mereka merasa tertarik agar mereka tertarik untuk membaca karena ada hubungan langsung dengan minat mereka. Untuk menyesuaikan tingkat kesulitan bacaan dengan kemampuan mereka, bagi siswa yang baru mulai nih, kami memberikan teks dengan kosakata yang lebih sederhana dan kalimat yang lebih pendek. Jadi mereka
pemahamannya nanti tidak akan terlalu sulit. Sedangkan untuk siswa yang lebih maju atau kemampuannya lebih tinggi ya, kami memberikan teks yang lebih panjang dan mengandung tantangan dalam kosakata atau ide yang lebih kompleks. Nah, untuk tugas menulis sendiri, kami biasa memberi kebebasan pada siswa untuk memilih tema yang mereka sukai. Jika mereka tertarik nanti, misalnya tentang hewan peliharaan, mereka dapat menuliskan tentang cerita itu. Nah, dengan cara ini juga nanti siswa akan terlibat mengekspresikan diri melalui tulisan tersebut. Begitu, Mas. Ibu, terima kasih banyak atas wawasan yang diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Bu Wulan. Dipersilakan. Ya, silakan Bu Mbak Wulan ya. Oke, terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Ibu Sista, mohon izin untuk bertanya ya mengenai untuk Iya, tentang pengalaman belajar literasi. Nah, dalam pengalaman oke. belajar literasi itu seperti apa ya, Bu? Pengalaman belajar yang paling efektif untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik tentang teks atau keterampilan menulis. Apakah lebih baik menggunakan kegiatan yang bersifat individual atau dalam bentuk kelompok seperti diskusi atau kerja proyek ya, Bu? Oke, Mbak Wulan. Terkait pertanyaan tentang pengalaman belajar literasi yang efektif, menurut kami sendiri itu yang paling efektif itu menggabungkan kegiatan individual dan kelompok. Jadi membaca mandiri dan menjurnal dapat membantu peserta didik mengembangkan pemahaman dan keterampilan menulis secara personal. Nah, diskusi kelompok dan kerja proyek dapat atau memungkinkan peserta didik berbagi ide dan belajar dari perspektif lain. Nah, dengan adanya kegiatan secara mandiri dan kegiatan secara berkelompok ini, maka terjadi kombinasi. Nah, ini dapat memastikan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang kaya dan mendalam, serta diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Begitu, Mbak Wulan. Oke, berarti pengalaman belajar literasi secara baik itu secara individu dan kelompok itu sama-sama penting ya, Bu, dan itu bisa memperkaya wawasan dan informasi peserta didik. Iya, Oke, betul. Ibu selanjutnya kami ingin bertanya, bagaimana Iya. Anda dapat mengurangi kesalahpahaman siswa dalam memahami teks atau instruksi dalam menulis? Apakah ada cara untuk memastikan bahwa setiap materi literasi yang diajarkan dapat dipahami dengan jelas oleh peserta didik? Oke, untuk mengurangi kesalahpahaman ya, biasanya untuk mengurangi kesalahpahaman peserta didik dalam memahami teks atau instruksi menulis, kami atau guru itu dapat menggunakan bahasa yang jelas dan juga sederhana. Kemudian memberikan contoh konkret serta menggunakan alat bantu visual. Nah, selain itu diskusi dan tanya jawab juga penting juga sih untuk memastikan pemahaman mereka. Selain itu juga ada juga pengulangan poin-poin penting dan pemberian umpan balik yang konstruktif sehingga dapat membantu memperkuat pemahaman. Nah, dengan strategi-strategi yang kami terapkan ini, diharapkan materi literasi juga dapat diajarkan dengan lebih jelas dan efektif. Begitu, Mbak. Oke, ya Bu. Berarti selain diskusi, pengulangan poin-poin, dan juga penjelasan yang jelas, ada beberapa faktor ya Bu tadi dalam materi
untuk memastikan bahwa peserta didik itu mampu memahami setiap materi. Ibu, pertanyaan yang terakhir nih, Oke. bagaimana Ibu mengatur dan mengurutkan pembelajaran literasi untuk memastikan keterlibatan dan efektivitas peserta didik? Apakah merencanakan urutan pembelajaran agar siswa dapat membangun keterampilan literasi mereka secara bertahap atau bagaimana, Ibu? Wah, untuk mengatur dan mengurutkan pembelajaran ya. Untuk mengatur dan mengurutkan pembelajaran literasi agar efektif nih, penting juga sih untuk merencanakan pembelajaran secara bertahap. Biasanya nih mulai dengan dasar-dasar seperti mengenal huruf, kata, dan kalimat. Kemudian dilanjutkan mengajarkan struktur teks dan cara membaca yang baik. Setelah itu nanti akan dilanjutkan ke menulis dan menganalisis teks yang lebih kompleks. Nah, selain itu juga kami juga memberikan waktu untuk latihan rutin seperti membaca dan menulis setiap hari. Nah, ini diharapkan nanti agar keterampilan dapat berkembang secara perlahan. Setiap kali selesai dengan satu materi nanti, kami akan memastikan siswa mendapatkan kesempatan untuk selalu merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari dan kemudian melakukan perbaikan. Diharapkan nanti dengan cara ini, siswa atau peserta didik dapat membangun keterampilan literasi mereka langkah demi langkah dari yang paling sederhana hingga nanti yang lebih sulit lagi. Nah, sambil tetap terlibat dan anak-anak akan tetap termotivasi. Seperti itu, Mbak. Nggih. Terima kasih untuk Ibu Siska untuk uraian penjelasan dan informasinya yang luar biasa sekali. Ibu memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kami teman-teman mahasiswa PPL dalam memperkaya dan juga menambah wawasan kita tentang literasi. Iya, Ibu, sama-sama. ya, mohon izin untuk sesi pertanyaan saya adalah pertanyaan terakhir. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas pemahaman dan informasi serta segala penjelasan yang sudah Ibu berikan. Nah, sekian kegiatan podcast yang kami lakukan bersama Ibu Wali kelas 6, Wali kelas 5 ya Bu di Oke, terima SJN. kasih juga untuk Mbak Wulan beserta teman-teman sudah memberikan kesempatan saya untuk menjadi narasumber di podcast ini. Sukses selalu ya, Mbak Wulan dan timnya. Iya, amin. Terima kasih Bu Siska atas waktu dan kesempatannya. Semoga obrolan Sama-sama. kita dari awal sampai akhir mendapatkan manfaat yang luar biasa dan kita bisa Amin. melaksanakan dan mengaplikasikan setiap langkah-langkah strategi dan juga ilmu yang kita dapatkan pada kegiatan podcast kita pada hari ini ya Ibu. Ya, Ya. sama-sama Mbak. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima Ya, kasih juga kami ucapkan untuk teman-teman pendengar pada podcast episode kali ini. Teman-teman PPG, kita sudah banyak sekali membahas bagaimana merancang pembelajaran literasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan bagi anak-anak di sekolah dasar. Dari mulai penerapan tujuan literasi yang jelas, hingga menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Kita punya banyak sekali cara untuk mendukung mereka agar tumbuh menjadi pembaca dan penulis yang cerdas. Ingat, literasi itu bukan hanya soal membaca dan menulis, tapi juga tentang bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis, berimajinasi, dan tentunya mengungkapkan ide-ide besar mereka melalui kata-kata. Ya, dan jangan lupa untuk terus menggali dan
mengeksplorasi dunia literasi bersama anak-anak kita. Karena setiap langkah kecil dalam literasi akan membawa dampak besar bagi masa depan mereka. Terus semangat dalam belajar dan mengajar literasi. Dan sampai jumpa. Saya Wulan Mulyaningsih. Akhir kata, pamit undur diri. Salam literasi, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.